Sudah tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Politeknik Industri, saya akan menjelaskan mengenai sejarah kodifikasi hadis. Sejarah dan pengembangan kodifikasi hadis. Kodifikasi dalam bahasa Arab dikenal dengan tadwin, yang berarti pembukuan. Pembukuan adalah menunjukkan sesuatu yang tertulis dari lembaran-lembaran dan hafalan, kemudian menyusunnya hingga menjadi satu kitab. Jadi kodifikasi hadis adalah penulisan pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW yang dilakukan di atas kereta meski dari Khalifah Umar Ibn Al-Aziz. Upaya pembukuan hadis secara resmi ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, Al-Quran telah dibuka dan tersebar luas sehingga tidak dikhawatirkan lagi akan bercampur dengan hadis. Yang kedua, para perawi hadis telah banyak yang meninggal jika hadis tidak ditulis dan dibukukan, maka lama-lama hadis akan tinggal bersama dengan meninggalkan perawi hadis. Yang ketiga, daerah kekuasaan Islam semakin luas dan peristiwa-peristiwa umat Islam semakin kompleks sehingga memerlukan perujuk dari hadis sebagai sumber agama. Yang keempat, pemalsuan hadis semakin merajalela. Jika keadaan tersebut dibiarkan, maka akan mengancam kemudian dan kelestarian hadis. Sejarah kodifikasi hadis. Pada awalnya dimulai pada masa dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang terkenal adil orang sehingga beliau disebut sebagai khalifah Rasyidin yang kelima. Beliau menetapkan dan memerintah ulama-ulama pada masanya untuk melakukan kodifikasi hadis disebabkan karena kesadaran beliau atas banyaknya para perawi hadis semakin lama semakin banyak yang meninggal, sehingga beliau khawatir setelah hadis tidak segera dibuka maka akan segera hilang dan lenyap. Dapat beberapa periode. Yang pertama, periode pada masa Rasulullah. Periode ini dikenal dengan masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam, sehingga pada awal-awal kemajuan Islam Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk menulis hadis karena di samping akan bercampur dengan hadis dengan Al-Quran, juga agar umat Islam itu fokus pada Al-Quran. Akan tetapi dengan berjalan waktu, tidak sedikit di antara para sahabat banyak yang berinisiatif menulis hadis-hadis Nabi SAW. Hal tersebut dikarenakan selain melarang, Rasulullah di lain waktu juga membolehkan para sahabat untuk menulis hadis, sehingga banyak di antara para sahabat yang memiliki sahifah hadis, di antaranya Abdullah bin Amr bin Ash, Jabir bin Abdullah al-Ansari, Abdullah bin Abi Aufa, Samurah bin Jundab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, dan Abu Bakar As-Siddiq. Periode kedua dimulai pada zaman Khulafaur Rasyidin. Periode ini dikenal dengan masa pembalasan atau pengurangan dalam meriwayatkan hadis Nabi SAW sebagai bentuk kehati-hatian. Usaha para sahabat dalam membatasi periwayatan hadis dilatar belakangi oleh rasa kekhawatiran akan terjadinya kekeliruan. Hal ini dikarenakan suasana pada waktu itu tidak kondusif, bakal terjadi perpecahan dan fitnah di dalam umat Islam itu sendiri. Periode ketiga adalah masa penyebaran hadis ke berbagai wilayah. Periode ini berlangsung pada masa sahabat dan tabi'in atau pada masa dinasti Umayyah sampai pada akhir abad 1 Hijriah. Periode keempat, periode ini penulis
penulisan dan pembukaan hadis secara resmi. Penulisan dan pembukaan hadis ini dimulai setelah adanya perintah resmi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz 717 sampai 720 Masehi. Periode kelima adalah periode pemurnian, penyehatan dan penyempurnaan. Periode ini berlangsung sekitar pertengahan awal abad ketiga Hijriah atau tepatnya pada masa dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun sampai Al-Muqtadir. Periode ini ulama-ulama mengadakan gerakan penyelesaian, penyaringan dan klarifikasi hadis, yakni memisahkan hadis yang marfu dari hadis mauquf dan maqtu. Pada periode ini lahir kitab hadis kutubus sittah, di antaranya Al-Jami' Asy-Syafi karya Imam Al-Bukhari, yang kedua Al-Jami' Asy-Syafi karya Imam Muslim, yang ketiga Sunan Abu Dawud karya Abu Dawud, yang keempat Sunan At-Tirmizi karya At-Tirmizi, yang kelima Sunan An-Nasa'i karya An-Nasa'i, yang keenam Sunan Ibnu Majah karya Ibnu Majah. Periode keenam adalah masa perencanaan, penerbitan, penambahan dan pengembangan. Periode ini berlangsung 2,5 abad, mulai dari abad 4 sampai pertengahan abad ke-6, abad ke-7. Tepatnya pada dinasti Abbasiyah jatuh ke tangan Ulaguhan pada tahun 666 Hijriah. Periode ke-7, periode penyerapan, penyempurnaan dan pentadrijan. Periode ini ulama mulai mensistemasi hadis-hadis berdasarkan pada penyusun, memperbaiki kitab-kitab mustadrij dengan cara membagi hadis menurut kualitasnya. Upaya untuk mengkualifikasi hadis. Yang pertama, kompilasi hadis oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq terjadi perang melawan 17 suku di Arab yang menyebabkan banyak hadis Quran dan beberapa hadis yang meninggal dunia. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq memerintah Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan semua naskah Quran dan membuatnya kepadanya. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq memerintah Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan hadis yang berkaitan dengan perbuatan dan upaya Rasulullah SAW dan menyusunnya dalam bentuk kitab. Kitab ini dikenal dengan sebutan Musnad Abu Bakar. Yang kedua, kompilasi hadis oleh Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab terjadi ekspansi wilayah Islam yang sangat besar. Hal ini membuat banyak masyarakat yang masuk Islam dan kurang mengenal ajaran agama. Oleh karena itu, Umar bin Khattab memerintah Abu Musa Al-Asy'ari untuk mengumpulkan hadis-hadis yang berisi ajaran Islam tentang akhlak, agama, dan hukum. Abu Musa Al-Asy'ari kemudian menyusun hadis-hadis tersebut dalam bentuk kitab yang dikenal dengan sebutan Musnad. Yang keempat, kompilasi hadis oleh Utsman bin Affan. Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan terjadi perbedaan bacaan Quran yang cukup signifikan antara masyarakat di berbagai wilayah Islam. Oleh karena itu, Utsman bin Affan memerintah Zaid bin Sabit untuk menyalin naskah Quran yang ada dan menyebarkan ke seluruh wilayah Islam. Dalam proses ini, Utsman bin Affan juga memerintah Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan hadis-hadis yang muncul di wilayah-wilayah Islam dan menyusunnya dalam bentuk kitab. Kitab ini dikenal dengan sebutan Musnad Utsman. Yang keempat, kompilasi hadis oleh Ali bin Abi Thalib. Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib terjadi banyak perdebatan tentang keabsahan beberapa hadis. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib memerintah Abu Ja'far At-Tahawi untuk mengumpulkan hadis-hadis yang dinilai sahih dan menyusunnya dalam bentuk kitab. Kitab ini dikenal dengan sebutan Musnad Ali.
Selain kitab di atas, terdapat juga kitab-kitab hadis lain yang dibuat oleh para ulama Islam pada masa selanjutnya, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, dan sebagainya. Proses kodifikasi hadis. Yang pertama pengumpulan hadis, yang kedua verifikasi dan evaluasi keabsahan hadis, yang ketiga klasifikasi hadis, yang keempat penyusunan kitab hadis. Pentingnya kodifikasi hadis dalam Islam. Kodifikasi hadis sangat penting dalam Islam karena hadis merupakan salah satu sumber hukum Islam yang bersumber dari Rasulullah SAW. Dengan adanya proses kodifikasi hadis dapat memperkuat keabsahan hadis-hadis yang ada dan mempermudah dalam memahami ajaran agama Islam. Manfaat kodifikasi hadis: menjaga keaslian Islam. Dengan adanya proses kodifikasi hadis dapat meminimalisir adanya hadis-hadis palsu atau tidak sahih yang dapat merusak keaslian ajaran Islam. Para ulama dapat memperoleh informasi yang akurat dan dapat mempertanggungjawabkan tentang ajaran Islam berdasarkan hadis-hadis tersebut. Dua, mempermudah dalam memahami ajaran Islam. Dengan adanya kitab-kitab hadis dapat mempermudah umat Islam dalam memahami ajaran agama Islam. Kitab-kitab hadis semua memuat akhlak, ibadah, hukum, sejarah, dan sebagainya. Dalam kitab hadis berkaitan tentang topik tertentu sudah ditentukan dan diklasifikasi sehingga memudahkan dalam mencari referensi. Sebagai penjaga hukum Islam, hadis merupakan salah satu sumber hukum Islam yang memiliki peran penting dalam menentukan hukum Islam. Dengan adanya kitab hadis, para ulama dapat menentukan hukum Islam berdasarkan hadis-hadis yang mendapat dipertanggungjawabkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.